Assalamualaikum, halo semua, apa kabar? Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Anita, Dita, dan Yayan. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pengukuran sudut, panjang, dan berat. Pada video ini kita akan membahas tentang pengukuran. Nah, adik-adik, sebelum kita mempelajari pengukuran, tentu adik-adik sudah memahami operasi hitung kan, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Karena kalian sudah memahami dan mempelajari operasi hitung, mari kita bahas subbab materi pengukuran. Nah, di subbab materi pengukuran ini kita akan membahas pengukuran sudut, panjang, dan berat, tentang jenis-jenis, cara mengukur, dan macam-macam alat ukur. Oke teman-teman, kita langsung masuk aja yuk ke materi yang kita bahas. Nah, pernahkah kalian memperhatikan sebuah arah mata angin atau jarum pada jam? Sepertinya semua pernah ya melihatnya. Dari bentuk tersebut, kita bisa loh menentukan besar sudut dan bentuk sudut apa saja yang akan terbentuk dari jarum jam atau arah mata angin. Adik-adik, dalam mengukur besar sudut, kita dapat menggunakan dua cara, yaitu mengukur sudut dengan satuan tidak baku, yaitu menggunakan sudut tertentu yang dijadikan patokan untuk mengukur besar sudut lain. Dan yang kedua, yaitu besar sudut satuan baku, alat ukurnya yaitu busur. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam besaran sudut. Sebelumnya kita pernah belajar sudut di kelas 3. Kalian juga telah mengenal sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. Kali ini kita akan belajar mengenal 5 besaran sudut, yaitu sudut lancip, sudut tumpul, sudut refleksi, sudut siku-siku, dan sudut lurus. Ayo kita bahas dari kelima sudut tersebut. Yang pertama, sudut lancip, yaitu sudut yang besarnya antara 0 sampai 90 derajat. Yang kedua, sudut tumpul, yaitu sudut yang memiliki besar antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Yang ketiga, sudut refleksi, yaitu sudut yang memiliki besar 180 derajat dan 360 derajat. Lalu sudut siku-siku, yaitu sudut yang besarnya tepat 90 derajat. Dan yang terakhir, sudut lurus, yaitu sudut yang memiliki besar 180 derajat. Agar adik-adik bisa lebih paham, perhatikan salah satu contoh soal penentukan besar sudut dengan satuan tidak baku. Dari sudut yang sudah terbentuk, maka kita bisa menentukan besar sudut B dengan cara sudut lurus dikurangi dengan sudut yang sudah diketahui, seperti yang sudah kita pelajari bahwa besar sudut lurus yaitu 180 derajat. Maka besar sudut 180 derajat dikurang 70 derajat dan 30 derajat. Maka hasilnya yaitu 80 derajat. Jadi besar sudut B adalah 80 derajat. Bagaimana, mudah kan adik-adik? Setelah adik-adik mengetahui pengukuran sudut, selanjutnya kita akan mempelajari pengukuran satuan panjang. Dalam mengukur panjang suatu benda, kita dapat menggunakan dua macam. Yang pertama, satuan panjang tidak baku, alat ukurnya seperti jengkal, tangan, depa, dan langkah. Dan yang kedua, satuan panjang baku, alat ukurnya seperti penggaris, meteran pita, roll meter, dan meteran ukuran. Nah, setelah kalian mengetahui alat-alat ukur panjang, sekarang kita beranjak untuk mengetahui satuan-satuan panjang. Satuan-satuan panjang yang perlu kalian ketahui adalah sebagai berikut: kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Dari satuan-satuan panjang tersebut, maka dapat dibuat sebuah tangga satuan panjang. Ketika kalian ingin merubah satuan panjang ke dalam bentuk satuan panjang lainnya, maka perhatikan kata kunci berikut. Jika kalian merubah satuan panjang dari satuan panjang di atasnya ke satuan panjang yang ada di bawahnya, maka kata kuncinya adalah turun satu tangga, maka dikalikan 10. Sedangkan sebaliknya, jika kalian ingin merubah satuan panjang dari satuan panjang di bawahnya ke satuan panjang di atasnya, maka kata kuncinya adalah naik satu tangga dibagi 10. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh soal berikut. Contoh soalnya adalah Yusuf mempunyai tali pramuka yang panjangnya 80 cm. Berapa milimeter tali pramuka Yusuf? Maka cara menjawabnya, kalian tentukan terlebih dahulu 1 cm berapa milimeter. Untuk menentukannya, kalian buatlah tangga satuan panjang.
Ingat kata kuncinya, ketika kalian melompat setiap satu tingkatan maka dikali 10. Tetapi jika kalian melakukan lompatan naik setiap satu tangga maka dibagi 10. Mari kita coba bersama ya. Nah, kita tandai bahwa kita mula-mula melompat dari satuan panjang cm ke mm. Terjadi berapa lompatan? Yaitu 1 kali. 1 kali artinya dikali 10. Maka 1 cm sama dengan 10 mm. Caranya adalah 80 dikali 10 sama dengan 800. Jadi panjang tali pramuka Yusuf yaitu 800 mm. Setelah adik-adik mengetahui pengukuran panjang, selanjutnya kita akan mempelajari pengukuran satuan berat. Untuk mengetahui berat suatu benda, banyak kita jumpai bentuk jenis neraca dan timbangan untuk mengukur suatu berat. Pada suatu timbangan terdapat suatu skala dan jarum. Jarum itu menunjukkan berat benda yang kita timbang. Neraca dan timbangan pada umumnya digunakan untuk menimbang berat suatu benda. Penggunaan neraca dan timbangan disesuaikan menurut besar kecilnya benda yang ditimbang. Berikut ada berbagai macam neraca sesuai fungsinya masing-masing. Yang pertama, terdiri dari neraca analog, yaitu yang digunakan untuk menimbang berat badan bayi dan biasa kita jumpai seperti di puskesmas dan posyandu. Yang kedua, ada timbangan badan yang kita gunakan untuk menimbang berat badan. Dan yang terakhir adalah timbangan kodok, digunakan untuk menimbang berat benda seperti gula, terigu, minyak, buah, dan sebagainya yang sering kita jumpai dalam perdagangan. Menurut satuan internasional, satuan berat standar yakni ialah kilogram atau kg. Di samping terdapat gambar tanggal satuan berat yang bisa dihafalkan untuk menghitung kesetaraan berat. Adapun yang termasuk dalam satuan berat yaitu ton, kuintal, kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Cara perhitungan yang kita lihat dari tangga pengukuran, setiap tujuh tangga maka dikalikan 10 berlaku kelipatan. Jika turun 2 tangga dikalikan 100 dan seterusnya. Sebaliknya, jika naik 1 tangga maka dibagi 10 berlaku juga dengan kelipatan. Jika turun 2 tangga dibagi 100 dan seterusnya. Pada pembelajaran ini adik-adik sudah mempelajari tentang konvensi satuan berat. Lalu adik-adik akan belajar menyelesaikan masalah tentang kesetaraan satuan berat. Lebih mudahnya, perhatikan contoh berikut ya. Soalnya adalah berat semua pakaian Danu setelah dicuci adalah 2 kg. Berapa gram berat pakaian Danu tersebut? Penyelesaian yang pertama, samakan satuan juga memiliki satuan yang berbeda. Dari perintah tersebut ditentukan ada satuan kilogram. Dari gambar di samping, dari kilogram miligram berarti tangga turun 3, maka dikali 1000. Jadi 2 dikali 10 sama dengan 2000 gram. Jadi berat pakaian Danu setelah dicuci dan satuan berat adalah 2000 gram. Selanjutnya latihan soal. Ini ada 3 soal dari materi yang kita bahas sebelumnya, yaitu pengukuran sudut, tangga, dan pengukuran. Oke, semua materi yang kita pelajari sudah terjadi, mulai dari pengukuran sudut, panjang, dan berat. Bagaimana adik-adik aplikasi dan memahaminya? Jika masih belum paham, bisa dilakukan dengan cara mengerjakan latihan soal-soalnya ya. Terima kasih.